Sambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pandan Unit Layanan PLT Renun serahkan hewan kurban ke Musola An-Nur Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Penyerahan hewan kurban ini merupakan program tanggung jawab sosial lingkungan atau Corporate Social Responsibility dalam bidang agama, sosial dan budaya dari perusahaan kepada masyarakat sekitar. Manajer Unit Pelayanan PLTA Renun, Dapot Rudi Sianipar menjelaskan, program bertajuk Berbagi Keberkahan dan Kebahagiaan ini bertujuan menghadirkan kebersamaan serta tetap menjalin silaturahmi antara masyarakat dengan perusahaan. Ia pun berharap bantuan hewan kurban yang diberikan oleh perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar Silahi Sabungan. Pada kesempatan ini kami memberikan atau menyumbangkan hewan kurban bagi masyarakat setempat kecamatan di Silahi Sabungan, dan kebetulan pada saat ini berlokasi di masjid atau Musola An-Nur, dan sebenarnya ini adalah sebagai tanggung jawab kami terhadap masyarakat TJSL dan CSR, dan beberapa CSR yang kami laksanakan memang banyak di berbagai hal. Dalam hal ini penyerahan kurban ini termasuk di bagian budaya dan agama. Kami jamaah muslim Silahi Sabungan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada keluarga besar PT PLN Nusantara Power UP Pandan UL PLTA Renun telah memberikan ataupun menyerahkan bantuan berupa 1 ekor lembu dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dari Dairi, Sumatera Utara, Bayu Pramana Putra, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Kesehatan melaunching intervensi serentak pencegahan stunting 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kamis 13 Juni 2024. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, PJ Sekda Kota Pagar Alam Rano Palesi, Kepala Dinas Kesehatan Desi Elviani, PJ Ketua PKK Liza Rahayu Pratiwi, Kepala Dinas DPPK B3A Paber Napitupulu, OPD, serta tamu undangan lainnya. PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini terkait permasalahan gizi pada bayi, balita, dan ibu hamil yang ada di Kota Pagar Alam, serta memberikan pelayanan bagi calon pengantin dan bimbingan perkawinan secara berkala. Peluncuran serentak untuk pencegahan stunting di Kota Pagar Alam, dan ini merupakan salah satu pilar yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, dan ini menjadi agenda besar pemerintah Kota Pagar Alam merujuk kepada Kementerian Dalam Negeri maupun dari penuntasan stunting yang ada di wilayah se-Indonesia. Oleh karena itu, agar kita menjadikan tumbuh kembang anak dari umur 2 tahun, dari pra sampai ke pasca, itu kita cegah untuk kekurangan gizi kepada anak-anak kita, khususnya di Kota Pagar Alam. Kita melakukan intervensi stunting, pengukuran stunting pada hari ini dalam rangka menunjang program pemerintah untuk menurunkan stunting di Kota Pagar Alam. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, pengukuran tinggi badan, dan menimbang berat badan bagi balita, ibu hamil, dan pemberian susu, telur, serta makanan tambahan bergizi lainnya secara gratis. Pemerintah Kota Pagar Alam pun berkomitmen dan terus berusaha dalam penanganan stunting dan akan menargetkan Pagar Alam zero stunting di tahun 2024 ini. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2 tahun 2024 kembali digelar oleh DPRD Kota Palembang dengan agenda penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2023. Adapun poin penting yang disampaikan yakni terkait pendapatan dan belanja asli daerah yang nantinya akan dibahas melalui rapat khusus DPRD Kota Palembang.
Dalam kesempatannya, PJ Wali Kota Palembang pun menjelaskan perihal penempatan Terminal Karya Jaya sebagai lokasi tunggu truk bertonasi besar sebelum jam operasional. Dirinya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan untuk sementara memerintahkan Dinas PUPR untuk melakukan penambalan jalan-jalan yang berlubang, sehingga nantinya bisa dipakai truk dalam menunggu waktu operasional. Terkait kerusakan jalan, pihaknya telah berkoordinasi dan telah mengupayakan perbaikan. Akan tetapi ada beberapa jalan yang wewenangnya masuk wilayah provinsi. Pihaknya pun telah melayangkan surat terkait perbaikan jalan dan sudah ada progres pengerjaan. Ini kan secara global dilaporkan, pada akhirnya kan akan dibahas lebih lanjut. Item-itemnya saya tidak hafal betul tadi. Saya kira karena jumlahnya hampir triliunan tadi. Saya kira itu dulu. Paripurna penyampaian Raperda APBD tahun 2023 oleh PJ Wali Kota Palembang. Dari hasil laporan tadi Pak, apa poin-poin penting? Ya, sudah kami baca, kita dengar sama-sama yang sudah disampaikan terkait pendapatan daerah dan belanja, dan ini selanjutnya akan dibahas di komisi-komisi terkait penyampaian Raperda APBD tahun 2023 tersebut. Oke. Pemerintah Kota Palembang pun berharap kepada masyarakat untuk tetap bersabar. Pemerintah bersama DPRD Kota Palembang tengah mengupayakan untuk sesegera mungkin memperbaiki jalan, meskipun masih terhambat pada birokrasi atau prosedur yang harus diikuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Musa Rajeksa alias Ijek resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara periode 2022-2027 dalam pelaksanaan musyawarah wilayah luar biasa Muswillup MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang digelar di Hotel Niagara Parapat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu 15 Juni 2024. Pelaksanaan Muswillup MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri langsung Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Suryo Sumarno. Kemudian Sekjen Arif Rahman, Ketum Sapma Pemuda Pancasila Aulia Arif, dan rombongan. Selain dihadiri rombongan pengurus MPNPP, acara ini juga dihadiri Bupati Simalungun Radiapo Hasolan Sinaga, serta segenap unsur pengurus MPW Sumatera Utara, MPW Provinsi Aceh, seluruh Ketua MPC Pemuda Pancasila se-Sumatera Utara, serta kader dan simpatisan Pemuda Pancasila lainnya. Musa Rajeksa terpilih secara aklamasi setelah mendapat dukungan penuh dari seluruh majelis pimpinan cabang se-Sumatera Utara yang hadir dan memberikan hak pilihnya dalam pemilihan pimpinan MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara periode 2022-2027 ini. Sumut ini adalah MPW yang paling aktif, paling disiplin, administrasinya terbaik, inventarisasi anggotanya juga terbaik. Jadi wajib kita harus hadir. Ya, dipertahankanlah militansinya, solidaritasnya, kemudian pengembangannya harus dipikirkan ke depan. Sekarang banyak tantangan hidup ya. Kita sekarang masalah ekonomi, masalah politik yang harus kita atasi bersama-sama. Jangan kena soal kecil-kecil aja kita harus bentrok, soal kecil-kecil kita harus bagaimana. Semua kita selesaikan dengan musyawarah. Sementara itu, Ketua terpilih Musa Rajeksa menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua kader yang hadir dan ikut menyukseskan kegiatan ini. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Ketua Majelis Pimpinan Nasional MPN Pemuda Pancasila, Japto Suryo Sumarno, beserta jajaran kepengurusan MPN yang turut hadir dalam Muswillup tersebut. Alhamdulillah saya sudah terpilih sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, yang pastinya secara aturan organisasi kita konsolidasi sampai tingkat basis, apalagi ini menghadapi pilkada serentak. Kami ini Provinsi Sumatera Utara dan juga pastinya kami secara organisasi nanti ada kader-kader yang akan maju di daerah akan kita dukung. Itu juga untuk Provinsi Sumatera Utara kami akan mendukung salah satu calon kandidat, tapi nanti keputusannya pada saat raker dan juga pada saat nanti kami pelantikan. Semoga seluruh pemuda Pancasila Sumatera Utara jadi silaturahmi yang baik, jaga kekompakan, dan kami akan melaksanakan kaderisasi sampai tingkat basis untuk membangkitkan militansi sebagai anggota pemuda Pancasila dan kader-kader pemuda Pancasila. Di sela-sela kegiatan juga dilaksanakan pemberian bantuan hewan kurban yang diserahkan kepada masing-masing pengurus masjid dan juga bantuan pembangunan rumah ibadah umat Kristiani. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.
PLN Nusantara Power Unit pelaksana pengendalian pembangkitan UPDK Pandan bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat menggelar aksi bersih-bersih di Pantai Indah Pandan. Aksi bersih-bersih ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 yang dilaksanakan pada Jumat 14 Juni 2024 pagi. Peserta aksi tampak bersemangat mengumpulkan sampah yang berserakan di pinggir pantai. Manajer PLN Nusantara Power Unit UPDK Pandan Aris Indrianto Elisa mengatakan aksi Coastal Cleanup ini mengangkat tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh di tanggal 5 Juni 2024. Tahun 2024, Indonesia mengangkat tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Hari ini kita fokus bersama-sama gotong royong untuk membersihkan pantai bersama-sama. Ini merupakan stimulasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian baik bagi individu dan kelompok-kelompok yang ada di sekitar, khususnya di Sibolga Tapten. Apresiasi karena tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk melestarikan lingkungan. Yang hari ini dilaksanakan di Pantai Indah Pandan ini yaitu bersih-bersih sampah, yaitu mulai daripada mengumpul sampah, memilah-milah sampah. Sampah yang diolah akan dibawa ke bank sampah yang mantap. Sampah residu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak bisa diolah bank sampah, diangkut nanti ke TPA Aik Nabobar. Saya sebagai Kadis Lingkungan Hidup Tapan Tengah menganggap kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat mulia. Semoga dengan adanya kegiatan ini mengedukasi masyarakat sekitar yang ada di sekitar Pantai Indah Pandan ini. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Pakunegara salurkan dana desa untuk bangun jalan usaha tani. Selain menanggulangi kesulitan warga mengeluarkan hasil bumi, jalan usaha tani ini mampu menekan biaya angkut yang tinggi. Kondisi jalan yang sulit dilalui masyarakat menjadi penghambat perekonomian di Pekon Pakunegara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Jalan yang becek dan berlubang membuat warga setempat harus memanggul hasil bumi, terutama saat musim hujan datang. Selain lambat, kondisi ini juga memakan ongkos yang tinggi. Agak rusak, becek lah, susah gitu untuk tembusan melalui jalan, apalagi mengeluarkan hasil panen gitu. Jadi pula kalaupun bisa dia orang muter jauh, ongkosnya lebih mahal pula. Lagi banyak hujan, waduh, becek betul sini, lubang airan genang banyak. Intinya supaya dapat ya dilalui lah, walaupun nggak sebegitu bagus dari yang kita inginkan. Penting kan ada perubahan dari ini gitu. Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 125 meter dengan lebar 3 meter ini bertujuan memudahkan akses keluar masuk para petani menuju lahan pertanian mereka. Terlebih untuk kendaraan roda 2 yang biasa tergelincir jika jalan sedang becek. Selebihnya target capaian Pekon yakni mobilisasi kendaraan roda 4 yang sebelumnya tidak bisa melintas. Selain jalan, di tahap ini Pekon Pakunegara juga menganggarkan rehab irigasi untuk sawah. Sawah seluas 93 hektar yang dimiliki Pekon mampu memproduksi hingga 600 ton padi per tahunnya berkat aliran air yang memadai. Mudah-mudahan atas dana desa seluruh masyarakat Pekon Pakunegara ikut merasakan atas pembangunan yang ada di Pekon Pakunegara, yaitu jalan usaha tani, rehab-rehab yang lainnya. Bisa meringankan kemiskinan tentunya di Pekon kami. Dari Pesisir Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Gantung, TV One mengabarkan. Air bersih untuk warga Pekon Bumi Jaya direalisasikan melalui dana desa. Tahun ini, pemerintah Pekon Bumi Jaya mendirikan bak penampungan air bersih serta membangun bendungan untuk menyimpan stok air. Jaringan air ini pun kini telah sampai ke pemukiman melalui pipa sepanjang 1000 meter. Realisasi dana desa Pekon Bumi Jaya tahun ini difokuskan untuk mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga. Sebelumnya warga Dusun Talang Ilir mencukupi kebutuhan air sehari-hari dari aliran sungai di tepi jurang. Masyarakat bahkan harus bolak-balik mengangkut air menggunakan jerigen. Kini setelah jaringan air sampai ke pemukiman, warga tak perlu susah payah untuk mendapatkan air bersih. Pada realisasi dana desa tahap 2, pemerintah Pekon juga bakal membangun infrastruktur fisik untuk memudahkan akses warga dengan cara menambah jalan rabat beton serta membangun gorong-gorong di Dusun Bumi Jawa Ilir.
Selain itu, melalui program ketahanan pangan akan dilakukan pengadaan domba yang dibagikan pada kelompok tani, juga di dusun yang sama. Karena dulunya awalnya kan waktu air bersih belum naik kan saya termasuknya tiap hari ngambil air dari jurang. Jaraknya sekitar 100 meter. Tiap hari bawa jerigen. Kelebihannya juga air ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan orang tani, menyemprot sayur mayur. Pemerintah berpesan agar masyarakat bersama menjaga aset yang telah dibangun. Jika terjaga dengan baik, bukan hanya masyarakat sekarang, namun bisa bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Harapannya untuk masyarakat Pekon Bumi Jaya, semua fasilitas yang kita bangun ini untuk dijaga dan dirawat semaksimal mungkin, agar supaya keberlangsungannya itu lama ke anak-anak cucu mereka ke depannya. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pekon Lombok Timur menargetkan 0 kasus stunting pada akhir tahun ini. Menggunakan dana desa, pemerintah Pekon terus mengintervensi kasus dugaan stunting yang ada pada bayi dan balita. Secara total ada 83 balita di Lombok Timur. Tahun lalu tercatat ada 4 kasus balita stunting. Awal 2024 kasusnya turun menjadi 2 kasus. Hingga akhir tahun nanti, pemerintah Pekon Lombok Timur optimis jumlah kasusnya bisa ditekan sampai 0 kasus. Dibantu UPT Puskesmas Lombok Seminung, awal pekan ini pemerintah Lombok Timur melaksanakan posyandu serentak. Selain bayi, balita, dan ibu hamil, posyandu kali ini juga melayani ibu nifas, calon pengantin, pasangan usia subur, bahkan lansia. Semua sasaran diberi makanan tambahan, vitamin, serta obat-obatan sesuai kebutuhan. Khusus bagi 2 balita diduga stunting, pemerintah Pekon memberi bantuan untuk pemulihan kondisi mereka. Selain balita stunting, bantuan pemulihan kesehatan juga diberikan pada 2 ibu hamil yang masuk kategori tidak mampu. Kalau untuk tahun ini alhamdulillah sudah menurun, di mana tahun kemarin kita ada indikasi 4 stunting. Alhamdulillah kita berupaya dengan pihak kesehatan juga. Pada saat ini terdata ada 2 suspek. Target kita punya target akhir tahun kita 0. Memang di mana-mana D per S posyandu itu rendah. Yang ditimbang dan seluruhnya itu kalau di presentasi emang rendah. Karena apa? Seluruh Lampung Barat cuma 54% kalau nggak salah ya, semua Lampung Barat. Jadi sekarang posyandu bukan hanya bayi, balita, ibu hamil, tetapi semua sasaran dari bayi, balita, anak prasekolah, kemudian wanita usia subur, remaja, pasangan usia subur, kemudian ibu hamil, ibu nipas, ibu melahirkan itu, kemudian termasuk lansia. Iya, catin itu tadi, kemudian lansia. Jadi semua sasaran itu diharapkan datang di posyandu itu. Tahun 2022 lalu ada 79 kasus stunting di Kecamatan Lombok Seminung. Setahun kemudian angkanya turun menjadi 39 kasus. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Tahun ini, warga pemangku serumpun di Pekon Jagaraga bisa bernapas lega. Menggunakan dana desa tahun 2024, pemerintah Pekon telah membangun drainase sepanjang 250 meter untuk mencegah banjir yang langganan terjadi saat musim penghujan tiba. Sebelum dibangun drainase, banjir kerap menggenangi areal perkebunan dan pemukiman warga, bahkan merendam gedung SDN 2 Jagaraga. Setelah drainase berfungsi, kini banjir berangsur hilang. Selain membangun drainase, di titik yang sama pemerintah Pekon juga membangun gorong-gorong selebar 6 meter untuk memudahkan arus lalu lintas warga. Masih di Pemangku Serumpun, dana desa tahap 1 juga digunakan membangun talut penahan tanah di pemukiman warga untuk mencegah erosi. Sedangkan untuk program ketahanan pangan, tahun ini pemerintah Pekon Jagaraga mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan usaha tani di Pemangku Muara Baru. Realisasi dana desa untuk fisik di tahun 2024 ada 4 poin pembangunan. Yang pertama, pembangunan drainase sepanjang 250 meter. Yang kedua, pembangunan talut sepanjang 100 meter. Yang ketiga, pembangunan gorong-gorong 1 unit sepanjang 6 meter itu di 1 titik. Nah, di satu lagi pembangunan jalan produksi tani itu di Pemangku Muara Baru sepanjang selebar 2,5 meter dan panjang 222 meter itu dari ketahanan pangan itu.
Pembangunan jalan usaha tani menjadi prioritas mengingat luas kebun kopi masyarakat di sini mencapai 700 hektar dengan produksi green bean sampai 786 ton per tahun. Luas total Pekon Jagaraga adalah 3.394 hektar, namun sebagian besar merupakan kawasan hutan. Ada 413 kepala keluarga yang terdata di Pekon ini, mayoritas adalah petani kopi. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pun saya Dr. Anas Nopan MM, PJ Bupati Lampung Barat beserta keluarga dan jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Idul Adha tahun 2024 ini membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita sambut Hari Raya Idul Adha ini dengan semangat berkorban dan berbagi antar sesama. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.